Akhir-akhir ini banyak sekali berita yang berseliweran di media kasus perselingkuhan dan perceraian yang dialami oleh para artis-artis ternama. Tentu saja berita itu sangat mengejutkan bagi semua netizen yang budiman di seluruh Indonesia. Pasalnya, mereka mengira hubungan rumah tangga artis tersebut terlihat baik-baik saja. Sekalinya muncul, mereka membawa berita yang membuat semua orang merasa kaget dan tidak menyangka. Selingkuh. Satu kata ini memang menjadi momok terbesar dalam sebuah ikatan rumah tangga. Saat satu kata ini mulai muncul di tengah-tengah hubungan rumah tangga sudah dipastikan akan timbul masalah kecil dan apabila tidak segera diselesaikan maka masalah tersebut akan menjadi masalah yang cukup besar. Ikatan janji suci saat pernikahan adalah sebuah bukti besar bahwa setelah itu pasangan suami istri akan mencintai dan menyayangi satu sama lain. Tentunya kita semua tahu saat ijab kabul diucapkan dengan lantang, seketika ars berguncang karena beratnya perjanjian yang dibuat olehnya di depan Allah SWT dan tentunya disaksikan para malaikat dan manusia. Maka dari itu, mari kita semua memaknai arti sebuah pernikahan yang sesungguhnya. Sebuah perceraian adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebisa mungkin dari kita untuk saling terbuka kepada pasangan. Jangan pernah ada yang ditutupi. Hakikatnya pernikahan adalah sebuah penerimaan, belajar mencintai secara utuh baik kelebihan maupun kekurangan pasangan. Sebuah masalah memang kerap kali timbul dalam rumah tangga. Namun, sebisa mungkin kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan pasangan tanpa adanya campur tangan dari orang tua ataupun orang lain. Pilihlah lelaki yang baik agamanya. Jika marah ia tidak menghina. Jika cinta ia akan memuliakan. Hasan bin Ali. Mungkin dari kutipan di atas kita bisa mencerna lebih dalam. Memilih laki-laki yang paham agama menjadi sebuah penguat dalam hubungan rumah tangga. Memang tidak semua orang akan bernasib sama, apabila kita mendapatkan pasangan yang soleh akan aman dari segala sesuatu yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Jika memiliki suami yang paham agama, apabila dia ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan berpikir ulang melakukan hal buruk tersebut. Semua yang dilakukan memang tak luput dari pengawasan Allah. Begitulah kiranya, sebelum menikah memang harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan, karena pasangan hidup yang kita pilih akan menjadi teman hidup kita untuk berjalan bersama meraih ridho Allah untuk menuju jannahnya. Wanita cantik itu sedari tadi terdiam di meja kasir. Ia terus mengulir gawainya, mencari berita-berita tentang perselingkuhan hingga kasus perceraian yang mulai marak di kalangan artis. Hatinya ikut tersayat tatkala melihat istri dari artis ban tersebut membuka cadar di depan media dengan alasan ingin mencari nafkah untuk anak-anaknya. Di mana hati nurani suaminya? Apa dia tidak kasihan dengan istri dan anak-anaknya? Harus diingat, kesenangan hanya akan berlangsung sesaat namun penyesalan akan berlangsung tiada akhir. Wanita cantik itu mengulir gawainya lagi, ia melihat berita pasangan artis yang dulu menikah muda karena cinlok. Setelah menikah wanitanya rela berhenti dari dunia hiburan agar fokus mengurus anak-anaknya di rumah, begitu besar pengorbanannya bukan? Kenapa endingnya dalam rumah tangga mereka ada perselingkuhan juga? Kurang perhatian dan sayang bagaimana istrinya? Cinta dan kasih sayangnya tentu sudah dipersembahkan untuk keluarga seutuhnya. Mbak Lisa! Alisa kaget, tiba-tiba Aisyah membuyarkan konsentrasinya. Astagfirullah. Mbak kaget, Ish. Hehe maaf, Mbak. Mbak Lisa kenapa sih dari tadi tak perhatiin kok fokus banget liatin HP? Ini loh, Ish. Mbak lagi lihat berita perselingkuhan dan kasus perceraian. Miris banget ya, Ish. Kurang cantik apa coba istrinya? Sampak-sampak suaminya selingkuh kayak gitu. Ya Allah, gak habis pikir, Mbak. Ucap Alisa sambil mengelus dadanya sendiri memperlihatkan layar ponselnya ke arah Aisyah. Namanya juga artis, Mbak. Duit banyak mah bebas. Idawati datang menghampiri Alisa dan Aisyah. Kamu itu loh, Wes. Malah ngompor-ngomporin Mbak Lisa. Gak bener kamu. Idawati merasa tidak setuju dengan ucapan Aisyah barusan. Hehehe. Ya juga ya, Mbak. Ini sama aja kayak aku ngomporin, Mbak Lisa. Dasar! Jangan kayak gitu, Ash. MBA Lisa itu lagi hamil.
Ajakin ngomong yang baik-baik. Enjeh mbakku, siap. Alisa hanya tertawa melihat Idawati dan Aisyah. Usia Aisyah memang agak terpaut jauh dengan mereka. Idawati dan Alisa berumur 26 tahun, sedangkan Aisyah masih berumur 21 tahun. Maka dari itu, terkadang Aisyah masih sering bersikap seperti anak kecil, ya walaupun dulu Aisyah sudah pernah menikah. Mbak Lisa jangan sering nonton berita kayak gitu, cukup tahu aja ya. Usahakan jangan dimasukkan ke hati. Saya yakin, Mas Zaka bukan tipe laki-laki yang seperti Mbak Lisa lihat di berita itu kok. Hehehe, iya. Mbak Ida? Maklum, Mbak. Bumil rasa ingin tahunya tinggi. Sekedar tahu aja, Mbak. Jangan terlalu dipikirin. Ingat, Mbak Lisa lagi hamil. Jadi harus selalu happy. Iya, Mbak Ida. Alisa membenarkan ucapan Ida barusan. Mungkin apabila tidak diperingati oleh Idawati, Alisa akan terbawa suasana dan terus berpikir negatif. Sepulang dari ruko, nyatanya Alisa tidak bisa lepas dari pikiran tentang isu perselingkuhan yang sedang ramai menjadi perbincangan. Waktunya malah habis untuk melamun dan tidak menyadari kalau suaminya sudah pulang. Sayang, dari tadi Mas panggil nggak nyaut, ternyata kamu lagi ngelamun di kamar. Jaka membuyarkan lamunan Alisa dan langsung mengulurkan tangannya untuk sang istri. Ya Allah, Mas Jaka udah pulang. Maaf ya, Mas. Alisa mencium tangan suaminya dengan takzim. Lagi ngelamunin apa sayang? Tanya Jaka sambil mengelus pucuk kepala istrinya. Enggak ngelamunin apa-apa. Bentar, Mas. Lisa buatin kopi. Alisa beranjak dari tempat duduknya, namun Jaka dengan cepat menahan tangan istrinya. Nggak usah sayang. Di sini aja sama, Mas. Jaka mulai merasakan keganjalan pada istrinya. Maaf, Mas. Aku harus tetap ke dapur. Aku belum masak makan malam untuk Mas Jaka. Beli di luar aja sayang. Jangan, Mas. Mam di rumah aja. Aku juga mau sekalian buatin kolak pisang untuk sampean. Jaka masih menahan istrinya. Ia meminta Alisa untuk duduk kembali di sebelahnya. Sayang boleh ke dapur, asalkan jujur dulu sama, Mas. Sebenarnya sayang lagi mikirin apa? Ndak ada, Mas. Aku ndak mikirin apa-apa. Alisa mencoba menutupi dari Jaka dengan berbicara menunduk. Jaka menyentuh dagu istrinya memberi isyarat Alisa untuk menatap ke arahnya. Sayang, Mas tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Ayo jujur sama, Mas. Jaka menatap lekat wajah istrinya. Alisa memegang kedua tangan suaminya, tatapannya kini mulai fokus ke arah Jaka. Ia menarik nafas terlebih dahulu seolah memberi jeda untuk mengatur kata-kata. Mas, jangan pernah ada perselingkuhan di antara rumah tangga kita ya. Jujur, aku sangat takut ditinggal pergi sama Mas Jaka. Kata-kata itu akhirnya lolos dari mulut Alisa. Deg. Sayang, kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu? Jaka seolah tak percaya. Kata-kata itu keluar dari mulut istrinya. Aku takut, Mas. Isu perselingkuhan dan perceraian sangat ramai di luar sana. Banyak sekali wanita menjerit meminta keadilan. Aku tidak mau seperti itu, Mas. Jadi aku mohon, biarkan aku tetap di sini bersama Mas Jaka. Menemani Mas Jaka dan anak-anak kita, hingga pada saatnya nanti Allah memanggilku untuk pulang. Suara itu bersamaan dengan butiran bening yang mulai lolos tanpa adanya jeda. Dada Alisa bergetar kuat dengan isakan yang semakin mendalam. Di depan orang lain ia bisa tertawa, namun nyatanya di depan suaminya sendiri ia menangis dan sudah tidak bisa menahan sesuatu yang sudah menganjal di hatinya. Sayang, sedikit pun Mas tidak punya pikiran seburuk itu. Mempunyai istri secantik dan sebaik kamu adalah anugerah terbesar bagi Mas. Mana mungkin Mas bisa bermain mata sedangkan mata Mas sudah terkunci dengan keindahan parasmu. Bagi Mas, kamu adalah sebuah permata yang harus Mas saja. Wanita seperti kamu tidak layak untuk disakiti oleh siapapun. Bahkan goresan kecil tidak akan pernah Mas biarkan melukai kamu sayang. Mas mencintaimu karena Allah.
Karena kebesarannya Mas diizinkan memiliki bidadari cantik sepertimu. Isakan Alisa semakin kuat, tubuhnya bergetar dan mulutnya sudah kehabisan kata. Baju Zaka sudah basah dengan air mata Alisa. Itu semua adalah sebuah tanda bahwa cinta Alisa tidak pernah main-main kepada suaminya. Penuturannya seolah menjadi bukti kuat kalau ia sangat takut kehilangan Zaka. Zaka memberikan ruang untuk istrinya menumpahkan seluruh rasa yang ada di dalam hatinya. Memang tak mudah menjadi seorang wanita, ia juga ikut berjuang untuk keluarga kecilnya. Waktunya ia relakan penuh untuk suami dan anak-anaknya. Cintanya abadi, Tuhan yang menjadi saksi terbesar atas perjuangannya. Karena Alisa menangis hingga menjelang waktu maghrib, akhirnya ia baru membuatakan suaminya makanan setelah melaksanakan sholat. Alisa berkutat di dapur ditemani oleh Zaka. Zaka juga ikut membantu istrinya memasak. Sesekali ia menjahili sang istri dengan memeluknya dari belakang dan mencuri kecupan dimanapun Zaka mau. Alisa hanya diam saja, ia sendiri sangat senang diperlakukan romantis oleh Zaka. Menjelang tidur, Alisa memberikan tawaran Zaka untuk memberikan servis pijit seluruh badan. Karena Zaka hanya merasakan pegal pada bagian kaki, akhirnya ia meminta Alisa untuk memijat kakinya. Sekarang mereka berdua duduk di atas sofa. Kedua kaki Zaka ditaruh di paha sang istri sedangkan kepalanya disandarkan ke bantal. Alisa mengoleskan minyak telon lalu mulai memberikan pijitan di bagian betis, jari kaki serta telapak kaki suaminya. Mendapat perhatian dari istrinya tentu membuat Zaka semakin tambah sayang kepada Alisa. Bagaimana mau berselingkuh, Alisa sudah sangat sempurna di mata Zaka. Jika menyakiti hati Alisa itu sama halnya ia menyakiti hati uminya. Doa seorang istri memiliki faedah yang luar biasa dalam kehidupan suami. Saat doa terucap dari mulut istri untuk memohon kepada Allah SWT, maka dengan itu Allah SWT menjanjikan dan mengabulkan doa-doa itu. Kak, Hari Mbah Maimun Zubair.